20.000 buat makan berapa buat makan berarti? 10.000 10.000 sekali. Makannya tekannya banyak sekali. nanti ya kalau ngetok kebetulan ada yang orang ngasih ketentuan ya lumayan kita bisa makan dua sekali. Pernah gak makan sehari? Sampean betul tadi. Iya. Sebelum ini Makan yang nggak bisa itu ujungnya tidak nginep wong liya ning hotel. Oke, assalamualaikum. Siang ini berada di Gedung Kuning, numpang nyamperan Alfamart Gedung Kuning dan bertemu bapak-bapak pemulung dari Semarang katanya. Namanya siapa Pak? Haryono. Pak Haryono. Iya. Asli Semarang. Iya. Aslinya Semarang. Semarangnya mana Pak? Banyumanik. Banyumanik. Iya. Rokok lagi Pak? Pun Banyumanik. Nyari rosok berapa? Udah berapa lama Pak? setahun kurang dari Desember ini nanti setahun. Nyari rosoknya? Iya. 1 tahun. Iya, setahun. Lah kok bisa sampai sini dari Semarang? Nggak banyak Mas. Coba cerita dulu gimana kok dari Semarang kok bisa sampai ke Jogja? Ya, apa ya? Ada masalah keluarga, terus saya lah ke sini. Oh, berarti ada masalah di Saya Semarang sama istri, keluarga. sama istri. Udah nikah berarti sampean? Udah anak 3. Anaknya 3. Usiamu berapa, Pak? 49. 49. Iya. Punya masalah sama keluarga di Semarang, terus sampean ini jalan gitu. Orang ya cari apa ya namanya? Mencari Cari ketenangan. istilahnya ketenangan. Terus 3 hari sejak datang itu kan masih belum tahu rosok, belum apa kan. Terus awalnya sampai di titik saya kelaparan. Saya coba Gimana bisa mencari? Minta ke warung dulu, minta makan. Minta. Tapi ditolak. Nah, habis itu kan saya tanya sama sesama orang di jalan gitu. Terus disuruh ini aja buat bertahan hidup bisa. Akhirnya saya cuma sekedar buat makan ya kalau cari rosok. Iya, untuk bertahan hidup aja. Berarti 2023 sampai keluar dari rumah 2024 awal. 2024 Desember. Oh, 2024 Desember keluar dari rumah. Ada masalah sama istri saya selingkuh, saya cerai. Ditinggal selingkuh sama istrinya. Kalau saya terus sampean ini berarti sekarang sama istri udah cerai. Udah cerai. Sampean yang keluar dari rumah. Iya. Di Semarang itu rumahnya siapa? Rumah saya. Karena sampean yang keluar. Istri saya suruh pergi juga, kan anak-anak di sana. Oh, istrimu juga pergi. Karena kan sudah hampir 25 tahun nikah. Itu biasa nampak. Ya ketahuan. Anakmu 3? Anaknya 3. Yang pertama umur berapa? Udah menikah. Udah nikah. Yang cucu berarti udah punya? Belum. Baru. Udah menikah. Yang kedua? Sudah kerja. Yang kecil masih di pondok.
Pondok Bojonegoro punyanya Anwar Zaid. Yang kecil. Ya, ya. SMP. Pak. Ye. Nah, terus kalau sampean tinggal pergi nafkah anak-anakmu gimana? Yang itu yang masih sekolah itu siapa yang biayain sekolah? Kan gratis. Sekolahnya gratis. Jadi kalau saya udah bilang sama anak yang besar-besar, Bapak nggak bisa ngasih kiriman rutin lah. Yang udah kerja itu? Ya, maksudnya saya kan harus juga bikinkan nafkah mereka. Kan anak-anak ikut saya, nggak ikut ini. Jadi saya ya bilang dari awal gitu, nggak mesti kalau pas ada rezeki lebih ya saya kirim, kalau enggak. Kirimnya gimana? Sampean ke sana apa gimana? Apa transfer? Transfer. Wallet. Gitu. Kelas berapa yang ini masih sekolah? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Cewek apa cowok? Cowok. Cowok semua? Cowok. Cewek, cowok. Anak-anakmu tahu Pak kalau sampean cari itu rosok jalan gini? Nggak tahu. Saya bilangnya proyek. Bilangnya proyek. Saya sebisa mungkin jangan kasih beritahu mereka. Nanti apa namanya? Takut. Soalnya di proyek. Nah ini kalau video ini sampai ke anakmu gimana nanti? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Kok sampean kok nggak malah di rumah aja? Kan itu kan ya, rumahnya yang nempatin siapa sekarang? Anakku yang 1 nomor 2. Yang nomor 2? Nomor 1 sama nomor 2 tinggal jadi satu ya, di rumahmu itu? Iya. Soalnya masih trauma Mas. Apa ya namanya? Terbayang-bayang peristiwa itu. Jadi kan iya. Jadi saya nggak mau kalau saya pulang terus dikorek-korek kan orang teman-teman kan banyak yang tanya ini, saya nggak mau, makanya terus saya pergi. Itu istrimu selingkuh itu kamu tahu sendiri apa? Tahu sendiri. Dengan mata kepalamu sendiri. Mau awalnya enggak, udah mau saya bunuh, tapi kebayang wajah anak-anak. Saya lebih sayang daripada emosi sesaat. Iya. Terus memutuskan untuk pergi. Mencari ketenangan biar enggak ini ya. Terbayang-bayang lah. 2024 keluar dari rumah. Awalnya langsung cari rosok apa? Kerja dulu. Rosok. Langsung rosok dulu. Di proyek saya kan nggak diterima. Sempat mau kerja di proyek. Tapi nggak di daerah kerja sini. Di sana di Pogung, di Monjali. Kok pilihanmu ke Jogja? Terdekat sih. Maksudnya kan ya terdekat aja. Apa punya saudara di Jogja? Enggak punya? Enggak. Terus tidurmu gimana kalau di jalanan? Misalnya hari ini ke Gambira, nanti sampai malam paling tidurnya di Gambira. Nanti besok nyari kemana, berarti kalau Biro Brajan ya sampai di sana. Keliling Jogja terus berarti? Keliling setahun ini sampai kalau udah capek kan udah langsung tidur, jadi nggak mikir yang dulu. Jadi kalau saya tahu memang harus capek. Kalau udah capek banget baru tidur. Kalau otomatis sudah nggak, kalau kebanyakan ngelamun kan mesti flashback ke takut stres, malah jadi gila nanti ya. Ya sudah cari aktivitas itu. Kita agak gejala ngomong sendiri.
Berarti kalau pagi sampai sampai sore paling ya cari rosok gitu. Iya, sedang sampai malam. Sampai malam. Tidurnya Pokoknya nanti sampai capek ngantuk gitu. tidurnya di ember-emberan gitu. Iya. Apa di masjid juga? Masjid kebanyakan malah nggak boleh. Nggak boleh buat tidur. Ya. Di, di tumpangin mandi aja kadang nggak boleh kalau masjid. Paling mandinya Mandimu di mana? kadang di pom, kadang di Bayar 2.000 paling. 2000 ada, tapi kalau yang udah tahu yang kayak di Gambiran itu Nggak bayar. ya kadang di lapak. Dan bajumu pakai bawa ganti. Saya tinggal di Gambiran, ada yang dekat apa mana yang sering itu saya tinggal. Jadi kalau pas di situ ganti. Lah, dan gantinya gimana ganti bajumu? Ya kalau mas misalnya saya ini kebetulan saya ada tinggal di lapak Gambiran, ada satu pasang satu set. Jadi sampai di sana lagi harus ganti. Paling Tinggal di lapak mana? di sini Gambiran. Gambiran. Itu apa? Kios apa? Menutup rosok atau lapak rosok. Oh, pengepul rosok gitu. Pengepul. Oh, alah, kamu titipin di situ. Yang nggak titipin saya taruh aja. Ditaruh di situ. Itu rosokmu apa? Enggak, umum. Jadi kalau hilang ya enggak. Lah nggak hilang. Hilang ya cari lagi. Saya selama gini mas. Saya dari awal rosok. Ya orang mau bilang kata saya, tapi selama saya nggak ngambil nyuri orang, saya otomatis barang saya aman. Karena kan biasanya karma toh mas. Kita ngambilnya punya orang nyuri, mesti barang kita curi ya jangan marah. Saya prinsipnya gitu. Kalau saya ini misalnya saya sambil nyuri, kalau barang saya hilang masa saya marah, kan saya jadi ya soalnya sampean suka nyuri gitu. Jadi saya kalau hilang ya berarti saya tinggal introspeksi itu. Aku nyolong porak ya hilang. Alhamdulillah sampai sekarang Nggak pernah hilang. ya cuman yang HP itu kan saya itu kalau itu kan nggak hilang, memang sengaja saya dipotong tasnya saya tidur Diambil. tas saya kan putus sama ada uang sedikit. Sama HP sama dompet yang hilang. Sama uang. Pas di mana itu? Itu pas di sini dekat Prambanan. Di mana? Prambanan. Salah di dekat Di pinggiran toko itu, pas tidur. Pas tidur. Nah, sehari bisa dapat berapa dari hasil rosok? 25. Berapa? 20.000. 20.000. Paling banyak berapa? Turun. Banyak 30. Paling banyak 30. Terus yang malam. Ini setiap hari kamu jual gitu? Iya. Apa dikumpulin dulu? Enggak bisa ngumpulin. Ini sampai ya? Nah, ini langsung cari pengepul langsung dijual gitu? Iya, berapa? Carinya di ini tempat sampah itu? Ya kirim toko. Ya kadang ya pasti di tempat sampah. Botol-botol itu ya? Iya. Sehari paling 20.000. Iya, 20.000, 25. Gak makanmu? Ya makan kadang sekali. Gak cukup 20.000 buat makan? Ya kalau nuruti cukup enggak cukup, ya mesti enggak cukup. Kadang rokok saya kalau enggak aku ini kebetulan beli mbako mie. Ya nanti kadang sisa 20.000 buat makan berapa buat makan sehari? 10.000 sekali. Makannya sekali aja sekali. Nanti ya kalau kebetulan ada yang orang ngasih sodakoan ya lumayan, alhamdulillah bisa makan 2 kita. Pernah nggak makan sehari? Di sejak ngerosok enggak.
Kalau pas awal-awal itu 2000. Pas belum ini ya, pas belum Oh, cari belum. rosok ini ya. Sehari nggak makan itu, Iya, dari nggak minta-minta sampai. enggak mas. Masih bisa kerja ya kerja. Kalau ada, kalau istilahnya ada yang kayak gini tapi cuman duduk di Indomaret itu, ya maaf, kadang-kadang namanya istilahnya cuman minta-minta, dia cuman berkedok pemulung gitu, ada model-model. Kalau tapi ada yang nyari. Nah ini dengan kamu sampean jalan untuk mencari ketenangan ya emang bisa tenang. Insya Allah, alhamdulillah tenang. Kan ya itu tadi, kalau sampai tidur, enggak sampai tidur. Ini Ini kalau sampean terus-terusan gini, mohon maaf bisa gila beneran sampean. Kalau terus-terusan sampean jalan gitu. memang dunianya wis gila mas. Kalau nggak ikut gila ya Seru. iya, harus diimbangi. Enggak ya gila. Gila karena cinta emang banyak. Apanya? Gila karena disebabkan karena cinta itu banyak. Iya, tapi kan saya udah nggak gila. Ya cuman karena apa ya? Kamu terakhir pulang ke Semarang kapan? Hari Lebaran, Lebaran Idul Adha. Lebaran itu lah kan. Pulang kemarin. Ya, cuman 1 hari. Berapa hari di rumah? 1 hari. 1 hari. Terus balik Karena lagi ke Jogja. Karena mantan saya kan di rumah sama anak-anak. Nah, katanya udah nggak tinggal di situ. Mantan istri. Kalau ya, tapi kan anak nggak ada mantan ibu. Iya. Jadi saya bilang kalau pasti saya pulang, kalau misalnya ada ya itu suruh pergi. Tapi istrimu orang Semarang juga? Ya, orang Magelang. Orang mana? Magelang. Magelang. Berarti sekarang balik ke Magelang. Ya. Kamu dulu sama pernah kerja apa? Dulu supir mas. Sopir sampean? Sopir apa? Supir truk cat itu. Truk apa? Distributor cat. Distributor cat. Lama dulu jadi sopir truk itu? Lama. Nggak pengen balik ke Semarang? Belum Pengen. belum. Nunggu apa? Tapi punya rencana balik ke sana? Ada rencana, ada. Kalau rencana udah. Enak tidur di rumah loh Pak daripada di jalanan. Mau malas stres, kayaknya saya stres mau. Nggak ada. Malah terbayang-bayang nanti. Belum bisa move on berarti sampean ya toh? Ya kan, ya sudah, justru saya move on-nya gitu mas. Kalau saya di sana malah nggak bisa move on dong, kan terbayang-bayang terus. Kalau di sini kan udah lupa. Kalau balik ke Semarang inget lagi sama istrinya. Iya pasti. Kan 25 tahun. 25 tahun. Sekarang bawa uang berapa sampean? Cuci. Oh, 8.000. 8.000. Itu hasil buat rosok kemarin. Tadi pagi 28. Terus buat makan apa, buat ngopi sama Rokok. makan. Ini isinya botol-botol aqua ya. Nanti kalau udah penuh dijual lagi nih. Jual langsung mas. Kalau bawa muter ya capek. Sekarang gini nanti 20.000 biasanya. Ya. Harganya jelek.
dari Rencanamu mau berapa lama di jalanan gini ya? Punya tempat tinggal, tidur di jalan ini mau berapa lama? Mau sampai kapan? sampai kalau saya nggak ada rencana sih, Belum tapi tahu. tiba-tiba aja nanti pulang gitu ya. Ingin kalau udah, Tapi nyaman kamu menjalani hidup kayak gini? alhamdulillah nyaman. Jadi tahu ya kayak ginilah hidupan di jalan. Itu kan keras, ternyata keras. Nggak luput dari incaran kejahatan juga. Nyatanya saya juga kena. Ya. Jadi nggak melulu kejahatan itu orang punya terus kena korban kejahatan. Nggak. Nyatanya saya kayak gini juga. Kadang ada juga yang meres itu namanya Pernah pengamen. dipalak gitu? Pernah, tapi ya saya lama. Sampean lawan? Lama. Minta uang biasanya? Minta uang. Sering. Anak-anak Iya, yang kalau jalan bukan pang malah, tapi kalau orang-orang pang banyak yang baik. malah yang baik ya? Yang ngamen-ngamen di perempatan itu banyak yang baik. Yang ini jalan-jalan. Buat beli minum itu paling ya? Oh, iya. Yang paling nggak mengenakan apa kalau selama di jalan? Hujan deras, Pas hujan, satpol pp, lah ini tadi. Satpol PP pernah digaruk sampai? Enggak, saya. Oh ini tadi. Mata 24.000. Berapa itu? 24.000. 24.000. Satu hari. Sakit di jalan pernah? Saya pernah. Terus gimana kalau sakit di jalan? Ya enggak Cuma istirahat? Cuma istirahat. Apa beli obat? Enggak beli obat. Ya beli obat di warung aja. Beli obat ke warung. Terus cuma di emperan toko yang tutup itu? Ya, geser. Nanti kalau pagi geser dan yang kosong kalau enggak di sawah, di rumah-rumah sawah itu yang apa untuk petani. Berarti kamu kalau keinginan untuk balik ke rumah belum ada? Belum. Saranku mending balik ke rumah, ketemu anakmu, ya toh, kerja lagi di sana, tidur di rumah kan lebih enak daripada tidur di jalan. Wartawannya masih banyak. Gimana? Wartawannya yang Semarang kan banyak. Maksudnya Omongan-omongan orang itu. Oh, yang ditanya-tanya. Enggak usah dengerin omongan orang. Terus jadi memori masih belum bisa melupakan kenangan indah. Bukan Sama kenangan istrimu. indah, pahitnya. Kenangan pahitnya malah. Lihat peristiwa itu Pas loh. peristiwa pas. Pas Yang nyerbu terbayangkan pas yang terbang itunya. Kan gitu. Nah, itu jadinya di rumah apa gimana? Di hotel. Di hotel. Saya grebek sama satpam sama anak saya. Sama Laki-laki. temanmu sendiri? Bukan sama orang masih muda. Sampean grebek ke hotel sendiri? Iya. Waduh, seru neki. Makanya kan yang nggak bisa itu Bojone bisa nginep wong liya ning hotel. Rencana sekarang mau kemana lagi? Kota gede. Memang mentapan kota Kota gede. Terus ngambilan. Kalau ya setor berapa? Ya wes setiap
orang mempunyai masalahnya masing-masing. Ya toh, Pak, Iya, punya kisah. cobaannya dan kisahnya masing-masing. Ya wes. Tapi takut kalau sampean malah di jalan terus ini bisa beneran bisa jadi gila sampean malah nanti. Kalau nggak sampean balik ke rumah, mengikhlaskan semuanya, Kalau menjalani yang sudah ada, mikirnya serius malah gila mah. Kan ini nggak tak pikir serius. terus kerja di Sambil sana, sambil punya keahlian nyetir loh sampean. Malah mungkin lebih terarah ibumu. Pokoknya ini setiap orang punya ini keputusannya masing-masing ya. Iya. Pokoknya yang terbaik aja buat Iya. sampean lah. Hari ini udah makan tadi. Alhamdulillah pun. Makan apa? Nasi padang. Nasi padang. Kalau Beli. enggak dikasih orang tadi siang, tapi kalau yang tadi pagi habis nimbang lah kopi sama nasi yang ringan itu Yang ringan beli. kopi sama nasi. Terus ini tadi dikasih sama ini pedagang warung padang. Enggak dikasih orang. Yo banyak orang baik di jalanan. Ya. Terus pokoknya lah, ya pokoknya yang terbaik buat sampean nih Pak ya. Iya. Mudah-mudahan cepat Iya. bisa melupakan masa lalumu, kembali sama anak-anakmu di Insya Allah. Semarang, kerja lagi di sana, mungkin hidupmu lebih baik Iya. daripada lontang-lantung di jalanan gini kan malah nggak jelas aslinya. Iya. Bisa gila beneran sampean nanti. Iya loh. Iya. Kalau mau pulang ke Semarang, aku bantu pulang ke Semarang. Buatan mas. Sereng. Saya mampu. Ini kalau anakmu nonton gimana video ini? Kan dianya taunya sampean kerja proyek. Ya paling ya. Kalau tahu gimana nanti? Paling nanti kalau pas saya ditransfer paling itu saya biasanya pinjam HP teman ngabarin. Ini komunikasi sama anakmu gimana? Ya maksudnya kalau misalnya pas saya hari ini transfer saya terus ada teman yang punya HP saya pinjam hubungin anakmu, hafal nomor anakmu. Ada nomornya toh? ya. Ada yang disampaikan nggak buat anakmu di rumah kalau menonton video ini? Ya apa jaga adik-adiknya udah itu aja mas. Buat mantan istrimu ada yang mau disampaikan nggak? Enggak. Ya Allah Gusti, warna-warna es wong iki. Wes kalau mau lanjut, oke? Sedikit Pak, buat beli makan. Alhamdulillah. Oke. Makan. Buat beli makanan. Nggih. Sami-sami monggo, hati-hati di jalan nggih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dan mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan bantu share supaya channel ini tetap terus ada dan terus berkembang pastinya. Matur nuwun.